firman Tuhan. Selamat pagi, shalom semua. Ayo kita datang sama Tuhan. Kita bersyukur, kita mau dituntun oleh Tuhan di 2024 ini. Dia Tuhan yang selalu menantikan setiap kita. Pagi hari ini kita mengambil waktu yang terbaik untuk duduk di kaki Tuhan. Haleluya. Kami mau memulai morning prayer ini Tuhan. Urapi dan berkati setiap kami Bapa. Dalam nama Yesus. Haleluya. Allahku yang baik, kami bersyukur. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah
Yesus Tuhan, Kau ditinggikan. Syukur bagimu, haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu Bapa. Kami menyembah, kami bersyukur, Allah yang setia. Haleluya. Shandarabaya lalabakana maya lalalamu. Oh rabakana maya narabaya lalalabaya lalalabasana. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami menyembah-Mu, bersyukur padamu. Engkau dahsyat. Haleluya, haleluya. Ikarabaya namaya ralalabaya namasanda. Thank you Lord. Ikarabaya ralalabakana morabasandarami. Ikarabaya namasandaraba. Haleluya. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Haleluya. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan yang kudus. Haleluya. Kami selalu mau menantikan Engkau Tuhan, menantikan hadirat-Mu yang begitu luar biasa menjamah memulihkan setiap kami. Dan sebentar kami mau belajar akan firman Tuhan. Berkati setiap kami dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Dia begitu baik.
buat setiap kita. Selalu saya mau katakan God is good all the time, and all the time God is good. Haleluya. Kita buka sama-sama di dalam 1 Timotius pasal yang kedua. 1 Timotius pasal yang kedua. Nggak pakai ini. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. 1 Timotius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ke-7. Kita baca mengenai doa jemaat. Sebentar. Haleluya. Mengenai doa jemaat. Pertama-tama aku menasehatkan, ini Rasul Paulus menuliskan surat kepada anak rohaninya Timotius yang dia sangat kasihi. Ya, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dengan segala kesalehan dan kehormatan. Ayat 3, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadikan pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Katakan amin. Rasul Paulus menasehatkan kepada Timotius, karena Timotius ini menggembalakan umat. Ya, Bapak Ibu Saudara ya. Pertama-tama beliau menasehatkan pada waktu itu supaya setiap jemaat menaikkan permohonan dan doa syafaat untuk siapa? Untuk semua orang. Dalam doa syafaat itu ya, kami pun diajarkan sebagai hamba Tuhan bahwa doakan orang lain, bukan untuk kepentingan diri sendiri lebih dahulu, tetapi doakan semua orang. Kenapa? Karena itu adalah isi hati Tuhan. Ini yang penting. Ada banyak orang ingin berdoa untuk dirinya sendiri dulu. Karena apa? Ketakutan, panik, cemas, dan yang keempat mungkin serakah misalnya. Ya, nah Tuhan tidak mau. Ya, yang Tuhan mau adalah setiap kita belajar untuk menaikkan doa untuk orang lain. Supaya apa? Supaya kita mengerti isi hati Tuhan, supaya kita mendapatkan bagian dari hatinya Tuhan. Ketika kita mendapat isi hati Tuhan, maka semua yang Tuhan rencanakan, ya, yang adalah baik itu Tuhan rencanakan, pasti kita akan terlibat di dalamnya. Ketika kita terlibat di dalamnya, ingat baik-baik, kita mengambil bagian yang terbaik, kita akan mendapat upah yang terbaik. Katakan amin. Ya, semua pasti ada maksud, semua pasti ada tujuan. Tidak mungkin Tuhan itu sembarangan kalau Dia berfirman. Di sini dikatakan untuk semua orang, untuk raja-raja, untuk pembesar, agar kita apa tujuannya? Hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Ya, Bapak Ibu Saudara, jangan bosan-bosan berdoa bagi negara kita. Jangan bosan-bosan berdoa bagi orang-orang Kristen di seluruh dunia. Ya, kami sudah mengajarkan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, supaya berdoa bagi mereka lebih dahulu. Amin. Ya, dalam doa syafaat,
Kita harus mengutamakan mereka. Ternyata dalam doa syafaat yang kedua kita pelajari bahwa urutan yang kita doakan itu ternyata Tuhan pandang. Tuhan lihat. Sebab itu menggambarkan juga hati kita Bapak Ibu Saudara. Ya, oleh sebab itu kita ini harus terbiasa berdoa bagi orang lain lebih dahulu. Sampai-sampai kita lupa berdoa bagi diri sendiri. Itu baru keren ya. Itu baru luar biasa. Tapi kalau selalu berdoa bagi diri sendiri terus dan dia lupa berdoa bagi orang lain. Waduh. Ya, berarti mungkin dia masih anak-anak banget gitu rohaninya atau bahkan bayi rohani. Nah, itulah yang baik dan berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Ingat baik-baik, kita mau mencari perkenanan Tuhan. Amin. Cari perkenanan Tuhan. Ya, apa yang Tuhan senang untuk kita lakukan, yaitu ketika kita berdoa syafaat, kita doakan dulu orang-orang lain, Bapak Ibu Saudara. Orang-orang di seluruh dunia ini kita berdoa bagi mereka supaya mereka menjaga iman mereka. Bahkan yang belum percaya, kita berdoa supaya mereka diselamatkan. Amin. Ya, kita harus tahu ini hanya masalah doa syafaat loh. Tapi saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu Saudara, kenapa Tuhan perhatikan ini? Karena panggilan tertinggi seseorang adalah bukan menjadi pendeta, tetapi menjadi pendoa. Kalau enggak menjadi pendoa, makanya dia akan menjadi apa? Pendosa. Antara itu aja. Panggilan tertinggi manusia adalah menjadi pendoa. Kita harus berdoa. Dengan doa-doa ya yang kita naikkan, kita sedang bekerja sama dengan Tuhan. Amin. Ya, jadi jangan pikir panggilan tertinggi dalam hidup ini adalah pendeta, enggak. Atau penatua, enggak. Atau bahkan mungkin ketua sinode, enggak, sama sekali enggak. Itu hanya pekerjaan saja. Tetapi panggilan tertinggi seorang adalah untuk menjadi pendoa syafaat. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Jangan sampai kita salah persepsi ini. Ya, walaupun mungkin engkau di rumah nggak bisa apa-apa, jadilah pendoa syafaat. Yang berdoa bagi orang-orang percaya, yang berdoa bagi pemerintahan kita, yang berdoa bagi negara kita, yang gak bosan-bosan berseru kepada Tuhan. Amin. Ya, ketika engkau berdoa nanti jangan pikir begini, Tuhan, saya ini hina, saya ini tidak layak dan sebagainya, sehingga engkau tidak berdoa. Salah itu. Ya, engkau harus bersyukur. Tuhan, aku bersyukur bahwa engkau sudah melayakkanku dengan darah-Mu yang mahal. Dan saat ini aku mau berdoa untuk pemerintahan Indonesia, untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan di seluruh Indonesia, untuk umat-umat Kristen di seluruh dunia, agar mereka dalam ujian cobaan iman, ya, mereka itu semuanya tidak gugur imannya, mereka bahkan tetap taf berdiri, ya begitu ya. Berdoa, bahkan engkau boleh ya meneteskan air matamu, berdoa bagi mereka. Ayo sekarang saya mau tanya, ya, engkau banyak berdoa meneteskan air mata untuk masalah sendiri atau untuk orang lain? Oh, ketahuan. Ya, banyakkan orang-orang Kristen apa? Menangis berdoa untuk masalah diri sendiri. Ya, ketika dia nyanyi, di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Ya, dia nyanyi. Tetapi ketika itu dia berdoa, Tuhan, tolonglah hamba-Mu ini. Nah, ya,
Berkati Tuhan pekerjaan Tuhan. Butuh setoran Tuhan. Ya, selalu begitu. Banyak orang Kristen yang begitu. Benar apa iya? Tapi mereka lupa ya untuk berdoa bagi bangsa dan negara. Atau berdoa bagi bangsa dan negara tetapi nggak tulus. Nah itu juga Tuhan tidak mau, Bapak Ibu Saudara. Kita ini berdoa tuh harus dengan hati. Kita berdoa benar-benar harus benar-benar sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Karena Tuhan memperhatikan cara, susunan Bapak Ibu semuanya untuk berdoa. Siapa yang engkau doakan? Apakah orang-orang percaya menjadi prioritasmu dalam doamu? Atau selalu masalahmu saja? Ya. Enggak berdosa sih kalau kita berdoa untuk yang pertama masalah kita, misalnya kebutuhan kita. Enggak dosa sih, saya pikir ya. Tetapi akan jauh lebih powerful kalau kita berdoa bagi orang-orang lain. Karena apa? Itulah isi hati Tuhan. Kalau Tuhan tahu, kalau Tuhan melihat engkau berdoa bagi mereka lebih dahulu, ya, maka engkau akan menerima urapan itu. Tapi kalau selalu berdoa bagi masalah terus, yang pertama masalah pribadi terus, kamu tidak akan menerima apa-apa daripada Tuhan. Ya. Dan jangan kecewa sama Tuhan. Kelihatan, oh ini pelayanan sih pelayanan. Tapi kualitas rohaninya masih anak-anak. Kalau anak-anak, kita sudah belajar kan tentang apa? Tentang dewasa rohani. Kalau anak-anak selalu papa mama minta jajan, nah gitu terus, nggak dikasih ngambek ya. Tapi kalau orang dewasa beda ya kan, dia sudah kerja mati-matian, ada orang yang butuh, dia bantu, dia berbagi rejeki gitu ya. Nah, ketika kita menjadi orang yang selalu mengutamakan di dalam doa-doa kita tentang orang lain, Bapak Ibu Saudara, kita ini adalah orang-orang yang bisa jadi mulai beranjak dewasa atau sudah dewasa rohani. Ya. Di sini kita melihat bagaimana tolak ukurnya. Nah, jangan sampai kita meremehkan akan hal ini. Supaya apa? Supaya kita melihat dengan seksama. Karena Allah itu esa katanya, ya. Allah itu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan, itu esa. Dan dia pula yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, itu Yesus Kristus. Kalau kita berdoa bagi semua orang dalam permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk presiden, untuk semua para pembesar, ya, kita minta Tuhan supaya mereka dijauhkan dari semua godaan-godaan. Wah, itu luar biasa itu hati Tuhan. Kita berdoa bagi orang-orang di Indonesia ini, rakyatnya, kita berdoa bagi bangsa ini supaya terjadi pertobatan yang luar biasa. Wah, itu luar biasa, itu isi hati Tuhan. Tuhan tahu kok masalah kita. Kita nggak doain pun Tuhan tetap menolong kita, katakan amin. Iya. Ya. Makanya Bapak Ibu Saudara, kita perlu latih ini. Kita harus lihat bahwa teladan rasul, ya, mereka selalu berdoa bagi siapa? Orang-orang percaya, orang-orang kudus di seluruh dunia ini. Ya. Saya mau kasih tahu, mungkin ini rada ekstrim ya. Walaupun kita tidak berdoa bagi masalah kita, Tuhan tetap menolong
Kalau kita mengambil bagian kita yang terbaik, yaitu apa? Berdoa bagi mereka yang memerlukan. Amin. Ya, siapa di sini yang mau melatih dirinya untuk berdoa bagi orang lain lebih dahulu? Angkat tangan. Kalau sudah engkau lakukan, the best. Ya, terus lakukan. Tetapi kalau engkau suka bolong-bolong doanya, suka selalu yang pertama itu untuk diri sendiri dulu. Ayo bertobat. Ya, supaya apa? Supaya engkau tidak mempermalukan Tuhan. Karena Tuhan sangat melihat orang-orang yang berdoa bagi orang lain lebih dahulu. Yang kedua, supaya setan tidak punya banyak alasan untuk menuntutmu. Tuh Tuhan, lihat Tuhan, anak Tuhan itu yang katanya anak Tuhan, tapi dia berdoa bagi dirinya sendiri terus menerus. Gak usah berkati dia Tuhan. Itu setan tuh kayak gitu. Ya, setan itu menuntut. Siapa bilang setan gak bisa menghadap hadirat Allah? Siapa bilang? Celakanya adalah orang Kristen gak tahu. Dia pikir di hadapan Tuhan itu yang baik-baik saja. Hei, jangan kita salah mengira. Di hadapan Tuhan, iblis bisa menghadap dan dia bersujud. Bisa. Ya. Oleh sebab itu ketika iblis menuntut itu daripada kita, itulah yang dinanti-nantikan iblis, Bapak Ibu Saudara. Firman ini jangan dianggap remeh loh. Ya, ini rahasianya kita mengalami terobosan di tahun ini. Yaitu berdoa lebih dahulu untuk kepentingan kerajaan sorga. Katakan amin. Ya, berdoa. Berdoa bagi orang lain, bagi umat-umat Tuhan, bagi orang-orang supaya mereka bertobat. Minta itu sama Tuhan. Ya. Meratap. Sampai kita berdoa bagi pemerintahan negara ini. Setelah itu semuanya barulah kita berdoa bagi diri sendiri. Kalau kita tahu itu hatinya Tuhan, kita melakukan itu hatinya Tuhan dan kita lakukan itu artinya kita menyenangkan Tuhan. Katakan amin. Kalau kita menyenangkan Tuhan, seperti gini, kita seorang anak, lalu kita menyenangkan hati ayah kita, dan dia senang sekali dengan kita, dia tertawa, dia tersenyum, hatinya senang lihat tingkah laku kita misalnya sebagai anak ya. Misalnya umur 3 tahun, 5 tahun. Ya kan masih lucu-lucunya itu ya. Dan mungkin dia akan tanya, mau dibeliin apa ini? Nah, kira-kira gitulah Bapak Ibu Saudara. Kita senangkan Tuhan, kita senangkan Bapa di sorga lebih dahulu. Ya, tapi dengan hati yang tulus. Jangan dengan sesuatu yang ingin kita gapai, kita pokoknya ini ya, saya harus mendapatkan ini. Enggak apa-apa saya berkorban dulu. Enggak begitu. Tulus berdoa bagi mereka. Tuhan yang menilai hati. Amin. Ya, manusia melihat rupa. Ya, kita sama-sama belajar bahwa ternyata dalam hal doa ini Tuhan juga berbicara. Ya, biar setiap kita ini menyadari, biar setiap kita sungguh-sungguh di dalam berdoa. Kalau selama ini kita berdoanya untuk diri sendiri, aku dan aku dan aku. I, me, myself. Tidak ada bedanya dengan orang yang ngedrugs. Tidak ada bedanya dengan orang yang apa tuh namanya, ketergantungan, obat-obatan terlarang. Karena orang-orang yang narkoba selalu berpikir I, me, myself. 3 itu. Selalu aku, dan aku. Sehingga alasannya banyak dan dia adalah raja pembohong.
tidak ada kebenaran dalam dirinya. Ya, nggak bisa dipercaya. Jangan sampai kita seperti itu dalam doa-doa kita. Ya, selalu aku dan aku. Nggak akan mengalami kemuliaan. Tidak akan mengalami kemuliaan. Tetapi kalau kita berdoa dan melatih diri, aku berdoa Tuhan untuk orang-orang di dunia, untuk anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Biarlah mereka mengalami Tuhan, mengalami perjumpaan pribadi. Ya, kita berdoa bagi mereka. Walaupun saat itu kita berat rasanya, kita perlu latih Bapak Ibu Saudara. Katakan latihan. Oleh sebab itu, ayo ya kita berdoa bagi mereka. Amin. Berdoa bagi orang-orang yang memerlukan pertolongan. Berdoa bagi mereka yang memerlukan pertolongan kemanusiaan, yang sedang dalam peperangan. Berdoa itu lebih dahulu. Haleluya. Siapa di sini mau terus belajar berdoa syafaat yang benar? Boleh lambaikan tangan. Yes, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ayo kita berdoa Bapak Saudara. Dalam firman Tuhan ini, dalam hal doa pun, urutan-urutannya dan soal hati, Tuhan berbicara. Ya. Kita akan pujian tadi. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan yang kudus. Hamba berdoa Tuhan buat setiap kami. Biar setiap kami menyadari bahwa Tuhan menuntun kami untuk kami berdoa bagi orang-orang percaya lebih dahulu, bagi negara kami, bagi orang-orang di negara ini supaya mereka bertobat. Karena itulah isi hati Tuhan. Tuhan Yesus sudah mengorbankan dirinya untuk semua manusia. Oleh sebab itu kami pun harus berdoa bagi mereka. Dalam doa-doa kami membawa mereka Tuhan. Kami minta biarlah perkenan Tuhan hadir dan mereka semuanya menangisi dosa mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Biar setiap kami mengerti akan prioritas di dalam doa-doa ini. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Supaya kami mendapat hatinya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Kita akan berdoa syafaat. Ya, kita akan berdoa syafaat sama-sama. Nah, di sini saya minta Desi ya. Ayo Des, berdoa syafaat yuk. Mari kita berdoa. Ya Rama Syakata, ya Rama Syakata. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, Engkau baik, sungguh baik Tuhan. Pada hari ini, di hari ini kami tetap terus mencari akan nama-Mu, akan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bisa melewati tahun 2023 yang sungguh luar biasa. Maupun suka duka yang kami lewati, kami tetap percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa negara kami Tuhan, di mana tahun 2024 ini kami juga akan melewati pemilu Tuhan. Kami yakin dan percaya siapapun pemimpin kami nanti pasti itulah yang terpilih
oleh Tuhan. Itulah yang menjadi pemimpin yang terbaik untuk Indonesia, Tuhan. Kami yakin dan percaya apapun jajarannya nanti yang terpilih semua, Tuhan, pasti Indonesia akan yang terbaik, yang diberkati oleh Tuhan. Dan berkati juga Tuhan Yesus untuk kota kami masing-masing, selalu diberkati Tuhan Yesus, selalu orang-orang yang selalu percaya akan Tuhan, selalu dipimpin Tuhan di dalam jalan kebenaran, Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga seluruh kami yang ada di gereja kami, Tuhan, agar kami selalu diberkati, selalu kami dipegang tangan kami, agar kami jangan salah langkah, agar kami selalu terus mencari akan nama karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, dan doa ini kami alaskan di dalam nama Yesus yang pernah mengajarkan kami doa Bapa kami. Mari kita bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Oke, terima kasih Desi ya. Bapak Ibu Saudara, hari ini pengumuman adalah doa base camp pukul 18.30. Kita akan berdoa di gereja. Mari datang secara onsite kalau ada di Palangkaraya ya. Kalau tidak kita akan berdoa secara online ya. Kita akan online. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa ikut online nanti pukul 6:30 malam ya. Ayo lebih banyak doa di 2024 ya. Saya ngulangi lagi, di pertengahan Januari kita akan mulai doa puasa 40 hari. Jadi kita selama 40 hari akan full doa puasa ya. Oleh sebab itu kita berdoa supaya Tuhan menguatkan setiap kita. Oke, itu saja untuk pengumuman hari ini. Biarlah rohmu menyala-nyala dan terus melayani Tuhan. Selamat pagi dan shalom semuanya. God bless you. Malam Pastor, terima kasih. Ya, Pak Yes. Malam semuanya. Ya, Bu Kartini, Daud, ya semua, ya Daniel. Semuanya, makasih Bang Pas. Bos God Suri, bless you. Tuhan, kasih Nah, semuanya. Desi, sehat-sehat ya Desi. sama-sama bukan Bang. Ya, Nah, pagi Pak. Kambang, Ya, maka Bu Suri baru gabung. Pulang ya bukan Bang. Sudah pulang ya bukan Bang. ke Pastor Pak Yohanes. Bu Kambang masih di Pangkalan Bun. Ambon. Masih Pak. Oh iya. Ya. Pak Daud, bagaimana semua sehat? Puji Tuhan, sehat Pastor. Oke. Bu Ya, Kartini. Masih tinggi Pastor, tenggorokan, gatal masih. gatal ya. Ya masih. Saya pun rada-rada agak sedikit gatal tenggorokannya. Ya. Kumur Minum air metil, panas, Pastor. ya, Des. Minum metil aja, metil ergometrin yang 4 mg. Oh, nanti Untuk beli ya, minum metil ya nanti ya beli. Ya, Oke, atau antibiotik perlu nggak usah ya? Belum, jangan dulu. Kalau misalkan nggak sembuh-sembuh lewat 2 minggu baru ajar antibiotik. Ya. Oke. Ya. Siap, Bapak Ibu Saudara. Thank you ya, Des. Tuhan berkati. Bye-bye. Semangat Ya. semua. Fighting.